Oke, welcome back to my channel podcast. Kali ini gue kedatangan tamu. Kita kenalan dulu ya, namanya Margono. Kenalkan dulu dengan siapa nih namanya? Namanya Christopher Margono, lebih sering disapa dengan Margono. Margono ini gerejanya di mana ya? Saat ini saya bergereja di Grace Life Community Church. Selamat datang anggota Grace Life. Jadi podcast ini kita akan ngomongin topiknya Tentang apa nih? tentang kisah hidup Margono aja deh. Pertama-tama dia udah melanglang buana menjadi distributor MLM ya. Betul. Berapa tahun tuh? Kurang lebih 7 tahun 11 bulan. Wah lama juga, lama ya 7 tahun. Nah ini pengen kita ajak ngobrol-ngobrol di podcast ini. Buat kalian yang pengen dengerin jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast episode ini. Oke, jadi kita mulai aja nih. Margono, dari kapan tuh lo join ke MLM ini? Lebih tepatnya 6 Januari 2015. Hafal, hebat sekali. Ya, hebat. Jadi dia tuh udah 7 tahun, berapa bulan? 7 tahun 11 bulan. Lama juga ya. Kalau Lumayan. dipikir-pikir lama ya. Lu sebenarnya percaya gak sih kalau MLM itu bisa beli apa mobil-mobil sport tuh yang kayak apa tuh kemarin? Porsche, Aventador, Ferrari. Mercy tipe tinggi. Ya. Kan suka dipamerin tuh di depan gedung lu. Jadi kadang-kadang kalau event besar mereka suka parkir ya, lagi ngumpul mereka parkir di depan kantor. Nah itu tuh lu kan udah kerja 7 tahun. Gimana tuh? Achieve nggak tuh dapat mobil-mobil mewah kayak gitu? Achieve belum. Kalau hampir waktu itu hampir, cuma karena memang ada beberapa term and condition ya pastinya ya dari kantor sendiri untuk achieve itu. Cuma gua waktu itu hampir aja tapi belum. Belum ya. Terus kalau apa paling suka dari bisnis MLM? Paling suka nih ya. Hah? Yang paling suka itu adalah mungkin dengan gua yang sekarang ini gua memang suka ketemu banyak orang. Jadi bisa kenal banyak orang, bisa jalan-jalan keluar kota juga sambil bangun tim. Jadi Iya. bisa kenal banyak orang lah, memang itu yang salah satu yang gue suka juga sih. Di bisnis MLM ya. Betul. Terus produknya lu suka juga nggak sih kalau kayak gitu? Untuk produk kebetulan gue suka ya, karena gue sendiri pada saat itu menjual produk-produk yang dibutuhkan juga buat gue sendiri. Oke. Contohnya tuh kayak produk buat diet ya, siapa sih nggak suka makan banyak tapi pengen tubuhnya lebih stabil, ideal gitu ya. Kayak Lu minum obat itu? Iya, lebih tepatnya Bukan obat ya, suplemen ya. Suplemen. Terus kalau cara bisnisnya lu suka nggak? Nah, kebetulan kalau mau kita bahas segi garis besar dulu kali ya, cara bisnis multi level itu sebenarnya ada beberapa hal yang dinamakan sistem marketing plan. Sistem marketing plan, betul. Ada yang biasa orang sebut kadang matahari ataupun binary. Nah, kebetulan yang gue jalankan itu kemarin adalah sistem binary. Binary-nya ini juga ada 2 hal kadang-kadang. Yang dinamakan mungkin dari pairing ataupun by omset. Kebetulan gue punya by omset. Jadi kalau suka atau tidak, kebetulan yang gue punya gue suka. Lu demen ya, makanya lu bisa 7 tahun, lama juga sih sebenarnya. Lama lo. Ya lumayan lah bro. Gue juga jalanin bisnis juga 7 tahun, lama juga sih sebenarnya. Oh ya sama lah ya. Sama, tapi bedanya kan lu sekarang udahan nih. Apa sih yang bikin lu udahan nih dari MLM ini? Oke, ini menarik banget sejujurnya buat gue untuk bercerita hal ini. Karena gue percaya Tuhan itu ada dan Tuhan itu bekerja untuk hidup gue. Jadi gue merasakan beberapa tanda-tanda dari Tuhan, dikasih tanda untuk gue seperti harus berpindah. Oh ini podcast soal religi nih. Enggak juga, tentang kehidupan gue tau. Oke. Iya, Jadi benar-benar Tuhan ngasih tanda. Iya, gue merasakan Tuhan kasih beberapa tanda-tanda sampai gue pindah. Oke. Coba salah 1, 2, 3 tandanya ada. Tanda-tanda yang cukup besar ya, tanda-tanda yang cukup besar. Oke. Tanda yang pertama itu di akhir bulan September, gue sempat ada penawaran dari
kantor salah satu insurance juga. Insurance nih. Boleh, nggak apa-apa. Kasih tahu aja. Oke. Inisialnya aja deh ya. Iya. Inisial brand depannya S. Oke. Insurance S. Ya, oke. Insurance S tersebut dia meminta gue untuk jadi business development-nya. Sudah dikontak dari bagian kepala, dioper ke HRD dulu. Akhirnya kita sudah atur waktu untuk Zoom meeting dan lain-lainnya. Dan mereka memang menawarkan offer yang menurut gue pada saat itu lumayan juga ya. Maksudnya di saat pandemi ini mungkin orang butuh banyak pekerjaan. Gue sebagai business development di sana ditawarkan gaji yang sudah di atas belasan juta. Jadi waktu itu Itu kerja kantoran tapi bukan agent. Bukan. Jadi gue ditawarin untuk kerja kantoran, business development, membangun agensi-agensi setempat yang sudah berjalan supaya bisa lebih berkembang. Dengan cara mungkin lebih anak muda gitu judulnya. Oke. Gitu. Waktu itu di sana penawarannya offer salary plus insentifnya lumayan banget. Itu September tuh. Akhir September. Terus? Itu salah satu yang tanda pertama, tapi kan waktu itu belum kelihatan banget nih karena masih tanda pertama. Nah, tanda yang kedua adalah di Oktober awal-awal itu kurang lebih gue lagi main Instagram ya, kayak biasa lagi main Instagram, di story geser, tiba-tiba muncul nih beberapa iklan-iklan yang menarik gitu ya. Oke. Dengan penasaran gue klik dalam iklan tersebut, gue lihat-lihat iklan apa sih ini gitu ya. Nah akhirnya ketemulah brand insurance lain. Oke. Brand insurance lain. Tadi S. Tadi S. Yang sekarang ini kebetulan brandnya A. Gitu. Oke, A. Brandnya A dan gue nggak tertarik karena gue masih megang jubahnya HWI dan memang masih menjalankan HWI. H itu H. MLM yang lama. MLM yang lama. Iya. Kan inisialnya HWI. Iya. Bener ya? Inisialnya HWI. Gitu. Jadi masih menjalankan tersebut dan belum tertarik lah ya melihat-lihat dari yang brand A tersebut. Nah akhirnya setelah beberapa waktu masih untuk melihat lagi ada iklan-iklan yang lain. Kebetulan ini menarik banget nih, gue lihat juga nih beda dari yang sebelumnya. Oke. Yang A itu? Nah yang ini nggak ada tulisannya nih. Oh ini nggak ada tulisannya? Ini nggak ada tulisannya. Wah itu jebakan tuh biasanya tuh. Nah itu dia bener. Jadi lu scroll Instagram. Scroll Instagram di ininya ya, di story-nya ya. Story. Geser-geser. Terus dia kayak jebakan gitu kan? Jebakan betul, kurang lebih tanda kutip lah ya, tanda kutip. Jadi waktu itu gue akhirnya ngechat dulu orangnya, gue tanya, kok ini bisnisnya apa sih? Oh karena nggak dikasih tahu kan? Karena nggak dikasih tahu, nggak ada brand, nggak ada apanya, nggak ada ininya, nggak ada itunya gitu kan? Penasaran yang dong. Dia tulisnya apa? Tulisnya bisnis franchise zaman sekarang. Wah, jadi buat teman-teman nanti yang dengerin podcast ini bisnis franchise zaman sekarang, ada kalian mesti hati-hati dulu nih. Gitu, mesti cari tahu bener-bener. Hati-hati kalau itu jebakan. Iya, karena nggak ada tulisannya. Iya. Terus abis itu dibilang apa? Oke, jadi setelah gue chat di WA, dia bilang orangnya kita ketemu aja kok, biar kita ngobrol-ngobrol biar enak. Oke. Iya, tapi dengan gue yang kenal itu Singko itu? Oh enggak dong. Nggak kenal? Nggak kenal, justru karena iklan IG kan, bisa mempertemukan semua orang di sana. Hebat. Nah, gitu. Jadi ketemu nih. Ketemu. Tapi dari WA tersebut sebelumnya gue bilang, kok boleh nggak ceritain dong garis besarnya dulu seperti apa sih? Lu nanya dong. Gue nanya. Daripada lu ketemu Zong ya nggak? Bener. Jadi dia waktu itu kasih Ceritain. IG, akun IG-nya. Dikasih satu akun IG, gue liat di dalamnya. Ternyata gue nggak menemukan apapun. Tetap nggak menemukan. Nggak menemukan apapun. Oh hebat ya. Rapih itu. Padahal gue udah masuk sampai 10 sampai 12 akun Instagram di dalamnya yang dalam tag-tagannya tersebut. Nggak ketemu juga. Nggak ketemu. Wah penyelundupannya rapi juga ya. Rapih. Terselubung. Akhirnya gue pun ketemu. Mantap. Di anggaplah salah satu hari itu gue ketemu di daerah Mall Jakarta Barat. Ya ketemu ngobrol, ternyata dia sharing tentang bisnisnya. Oke, bisnisnya. Bisnis perusahaan A tersebut. Oh yang sebelumnya. Kan sebelumnya lu pernah lihat iklan A.
Sama tuh. Ternyata sama, bedanya ini nggak terlihatan. Bener. Oke, dia cerita tentang bisnis A tuh. Bisnis A. Jadi pada saat dia sudah bercerita setengah jam, 1 jam, Lama juga. gue pun mendengarkan. Tapi tetap tidak mau karena gue masih memegang jubah H. Oke. Gitu. Jadi dari sana kita cuma ngobrol-ngobrol seperti biasa. Si suami istri tersebut kebetulan dia nanya-nanya, oh udah pernah tahu ya, kok ngerti banget. Iya. Kebetulan saya punya beberapa temen juga yang ada di perusahaan A ini. Saya juga ada sih. Oh ada juga ya? Ada. Karena perusahaan A ini mungkin sudah cukup besar ya. Iya cukup ya. Iya, dan juga banyak teman-teman gue juga yang memang sudah sukses gitu loh. Hampir 700 juta per bulan, 600 juta per bulan, 250, 80-an, 30-an pun juga ada. Iya. Gitu. Tapi si suaminya ini, iya dia ini selalu mengajak gue terus. Kok ayo kok lu bisa kok lu join Abis kok. lu kelar meeting, terus diajakin terus. Enggak, masih dalam ngobrol-ngobrol ini nih. masih dalam Di salah satu mall Jakarta Barat ini nih. Oke. Masih ngobrol-ngobrol. Ayo join gitu kan. Ayo join, lu bisa kok, gue yakin bla bla segala macem. Ya gue kan dari yang biasa aja agak tertekan ya, tanda kutip ya. Jadi gue berpikir dan gue melemparkan pertanyaan, Koci sorry nih mau nanya, kalaupun gue join, kenapa aku mesti join sama lu? Iya dong, toh kan kita baru kenal. Iya. Temen gue pun yang di luar banyak nih yang udah sukses-sukses juga. Banyak yang nawarin juga. Banyak. Kenapa lu gak mau join sama dia kan? Iya, kenapa dong? Iya, Oke. Jadi dari yang udah ngobrol santai ini, si cicinya dari duduk nyender dia bangun lagi. Oke, dengan semangat dia cerita seperti ini kurang lebih ya. Tapi kan gue gak mungkin cerita persis ya bro. Kurang lebih aja. Kurang lebihnya nih, kurang lebihnya dia bilang, Kok sorry nih kok, hari ini gue ngejalanin ini bukan untuk cari duit lagi pada dasarnya. Dia, si cici itu ngomong. Gue untuk bantu-bantu tim gue sekarang. Kenapa? Karena dulu gue kerja bareng koko gue buka usaha. Gue sendiri ditipu sama koko kandung gue 8 miliar kok. Ngeri juga. 8 miliar besar loh. Besar banget. Udah gitu gue kerja kantoran lagi, punya duit, buka usaha food court di daerah Jelambar, bangkrut. Dan akhirnya gue jalanin bisnis A yang ini sekarang. Dan tahun lalu usia gue 36, seorang perempuan, gue kena stroke kok sebelah. Jadi gue hari ini gue udah nggak tahu gue mau jalanin ini untuk apa lagi kalau bukan bantu-bantu tim gue. Kenapa? Karena gue dari banyak duit udah, bangkrut udah, ditipu koko kandung sendiri juga udah, bahkan gue hampir mati juga udah kok. Lengkap hidup dia. Lengkap. Jadi kalau lumpuh dari stroke itu bukan hanya lumpuh badan kok, lumpuh mental gue yang parah. Nah dari sana pada saat gue mendengar dia ngomong begitu, gue merasakan oh ini orang jujur nih, ada klik di hati gue salah satunya. Gitu, dari sana otak gue terbesit sedikit, tapi gue masih belum terpikir banyak nih. Terbesit pengen join? Terbesit dengan pribadinya. Jadi gue tertarik dengan pribadinya si Koko Cici ini. Kayak liat, oh ini orang jujur nih ya. Bener. Tapi itu kan gue selesainya sore ya bro. Sore ini gue sore ketemu mereka, ngobrol, pulang malam. Ada teman dekat gue malam di hari yang sama, telepon gue mendadak. Dia tanya, bos, gue mau nanya dong, gimana sih cara jadi agen asuransi? Temen deket lu nanya, temen deket gue nanya gue. Kan lu bukan agen asuransi. Iya, kenapa dong? Kan lu big agent HWI. Why? Gitu kan? Pertanyaannya besar kan? Why dong? Nah dari sana otak gue kok mendadak banget ya? Mendadak banget tiba-tiba ada yang tanya. Gitu ya benar-benar. Sorenya otak gue udah mulai klik, malamnya kok kayak digebuk lagi nih sesuatu hal tentang insurance gitu ya. Ada apa nih? Gitu, otakku terbesit dalam hati gue begitu. Gue 3 hari itu gue memikirkan dengan serius bener-bener. Kenapa? Karena temen gue mau jalanin asuransi. Kalau memang gue udah terbesit buat jalanin, ternyata dia bisa jadi tim gue, kan dalam otak gue bagus juga gitu kan. Iya udah ada yang mau jalanin bareng. Gue belum mulai tapi udah dapet agent. Gitu kan. Oke. Nah akhirnya singkat cerita
gue diundang sama Koko Cici tersebut 4 hari kemudian untuk ikut satu acara di Pullman CP. Wih, asik tuh makan-makan tuh. Di Pullman CP ikut seminarnya dengan top income mereka yang bawain acara tersebut 10 miliar per bulan. Koko cicinya belum? Koko Cicinya sudah join dong. Oh, tapi belum sampai segitu. Oh belum, dan gue belum nanya tuh income-nya berapa pada saat itu karena gue memang tertarik dengan pribadinya. Tapi lu diajak ikut makan-makan di CP ya? Diajakin, jadi sebelum acara ada makan dulu baru ikut acaranya. Nah pas acara tersebut gue ada ajak satu temen nih yang tadinya gue udah prospekin ke H itu. Ke H. Nah tapi akhirnya sempat gue bercerita dulu dengan mereka untuk gue ganti dulu nih. Menurut lu cara kerja yang seperti ini dengan yang satu lagi seperti ini, si H-nya lu udah kasih tahu ceritanya, udah lu prospek. Udah, jadi gue lu nanya ajak, dulu. lu ajak ke yang A nih. Tapi gue dengan tanyanya, gue dengan halus dulu gue tanya nih cara kerja yang seperti ini, dengan yang seperti ini bagus yang mana? Oke. Jadi temen gue bilang yang satu lagi, oh bagusnya yang begini tuh perusahaan A. Oke, bagusnya perusahaan A. Bagusnya perusahaan A, tapi gue tanpa sebut brandnya supaya netral nih. Oke, gue ajak deh. Gue ajak dia buat ke Pullman juga. Ikut. Kebetulan H-1 dia nggak bisa ikut. Karena dia harus kerja pulangnya malam. Oke. Nah tapi tiba-tiba paginya bro, dia nggak enak badan parah, ngedrop. Jadi dia nggak masuk kerja bro. Siangnya udah mending, sorenya udah enak. Terus sorenya pun dia ngechat gua, ada tiket lebih nggak yang buat di Pullman? Masih mau. Akhirnya gue harus tanya dulu dong ke Koko Cici tersebut. Kan udah cancel. Bener, gue nanya dong kok ada nggak tiket lebihnya? Ada nih. Oke, gue kasih tahu ada. Kita ketemu ya nanti di Pullman CP jam sekian. Kayak ketemu lah kita, udah sore menjelang malam ketemu, makan. Duduk gitu ya, duduk. Abis itu kita ngobrol dengan Koko Cici sebentar, duduk lagi, ikut acaranya. Setelah acara selesai persis, orang-orang pun baru mulai beberapa yang berdiri. Gue udah ditohel bro sama dia bro. Dia bilang apa? Dia bilang begini, gue mau jalanin. Hah? Gue nanya sama dia, lu serius? Lu udah yakin? Lu bener-bener? Apaan sih? Kok lu gak percaya gitu sama gue katanya? Gue bilang, kalau lu yakin, ayo jalanin. Karena gue sendiri dalam otak gue kan gue belum jalanin. Iya, lu kan baru di prospek. Iya, tapi dia udah lebih yakin gitu kan. Nah dari sana titik itu gue pulang dari sana gue meyakinkan diri gue untuk gue harus jalanin. Gue harus jalanin. Itu tanggal berapa tuh? Itu gue lupa. Tahun lalu. Ini kan 2023 ya. 2022 bulannya ini Oktober. Kira-kira Oktober ya. Bulannya Oktober tengah. Lalu dari sana gue kasih data-data untuk gue jalanin. Join. Dan tim-tim gue pun join setelah kode agent gue keluar juga. Gitu. Jadi tepatnya 7 November baru dong 2022, baru 2 bulan nih. Seorang Margono telah join di Alliance. Ada IJ udah? Sudah dong. Sudah IJ juga, Alliance Vision gitu ya. Asik. Jadi pada saat itu juga beberapa tanda yang kita masih bahas ya, beberapa tanda dari Tuhan yang memang gue merasakan itu disuruh pindah. Dan masih ada juga beberapa hal-hal yang lain, kayak prospekan pertama gue itu sebenarnya gue udah atur jadwal 1 hari ada 4 orang di Serpong, daerah Serpong sana. Prospekan pertama ketemu leader gue sendiri orang HWI, ngobrol-ngobrol, responnya positif dan dia memang sudah punya banyak polis. Sudah punya banyak, dia pribadi ada 3. Mantep. Beserta keluarganya masing-masing, total lumayan banyak banget ya. Tapi dia mengambil lagi memang tambah-tambahan dengan gua. Gitu memang diperlukan banget karena dia punya anak baru
gitu ya, anak baru masih kecil. Anaknya dipolisin. Enggak, justru bapaknya yang dipolisi. Bapaknya. Karena dia untuk warisan anak-anaknya jika si orang tuanya kenapa-kenapa. Oh oke, jadi ternyata dia beli insurance polis untuk namanya ke anak barunya. Untuk dibagi kepada 3 anaknya secara merata. Oh oke. Gitu. Jadi istilahnya dia beli asuransi untuk warisan. Kalau mungkin sebelumnya anaknya masih 2, dia bagi ke 2. Kan dia bagi lagi sama lu supaya baginya 3 gitu ya. Betul. Jadi dia mengambil tersebut untuk warisan anak-anaknya, karena kalau ketika dia punya anak semakin banyak, tanggungan dia semakin banyak juga, kedepannya pasti punya tanggungan semakin banyak jika terjadi sesuatu. Oke, ngerti. Gitu. Nah, yang kedua, gue juga masih ketemu orang responnya positif, bagus, dia masih ngambil juga walaupun dia udah punya kesehatan dari perusahaan yang lain. Oke. Nah, tapi yang menarik tuh yang ketiga ini. Gimana? Yang menarik tuh ketiga ini. Jadi yang ketiga ini jadwalnya dia cancel, bro. Oke. Akhirnya gue memutuskan harus berpikir untuk ngechat siapa ya di Serpong sana supaya gue nggak buang-buang waktu nih. Kan lu udah mumpung di sana. Bener banget. Jadi gue akhirnya mencoba ngechat salah satu orang HWI juga. Oke. Ya, gue ngechat orang HWI juga dan gue akhirnya ketemu dia sore. Gue chat dia siang, gue ketemu dia sore. Ngobrol, gue bercerita. Sekarang gue udah nggak di HWI, beliau juga mungkin kaget dan akhirnya gue ceritakan kenapanya. Gue bilang gue sekarang sudah di Allianz, gue mau ceritakan polisnya ke lu. Dan dia pun memang sudah punya nih, gue udah tahu nih. Dia sudah punya, gue udah tahu karena zaman pas gue HWI itu, gue tahu dia memang ada ngambil Allianz juga. Gitu. Jadi waktu itu bisa ya, jadi dia udah punya alliance sama agent lain tapi dia ambil lagi sama agent lo. Bisa, karena banyak macam yang pasti belum dipenuhi dan gue memang punya trik supaya bagaimana orang tetap bisa ngambil walaupun dia udah punya. Betul. Bukan upgrade tapi beda ya. Bukan upgrade, beda. Ini melengkapi apa yang dia punya. Berarti kartu dia 2 dong. Bukan kartu, kalau kesehatan tetap 1. Tapi kan bisa dia ngambil tentang jiwa, tentang kritis, ataupun yang kalau gue bilang yang pasti cuan gitu ya, hidup cuan mati cuan, ada juga yang seperti itu. Jadi gue menerapkan seperti itu dan responnya juga positif, tapi memang dia saat itu belum ambil. Tapi ada satu yang sangat menarik buat gue. Dia ada bilang begini, dia manggil gue Topper kalau ini bukan Margono nih. Yang ketiga nih. Yang ketiga dia manggil gue Topper. Woi Topper gimana? Dia bilang, Topper lu tahu nggak? Sebenarnya semalam itu gue mimpi lu datang ke rumah gue, badan lu besar. Oke. Wah, dalam hati gue ini jodoh nih. Mimpinya semalam. Iya. Gue ngechat dia tadi siang, sore ini gue datang. Pantes dia mau. Dia mimpi gue datang ke rumahnya dengan badan gue besar. Terus yang gue nangkep adalah gue datang ke rumahnya dengan jodoh, membawa sesuatu yang baru yang besar. Iya. Bisnis gue bisa besar. Nah, dari sana that's why gue bilang kenapa gue ini dituntun oleh Tuhan supaya untuk pindah. Karena beberapa teman-teman gue juga tahu gue ini tanda kutipnya mungkin fanatik banget nih sama yang HWI sebelumnya. Iya. Gitu. Motornya aja ada stikernya HWI guys. Jadi kalau teman-teman mungkin yang ketemu di tengah jalan, tolong jangan diberhentikan, apalagi ditilang, say hi aja di jalan boleh, nggak apa-apa. Yang ada motornya HWI aja pokoknya. Karena motornya mau diganti kata jadi Allianz ya. Cat biru. Kebetulan udah biru. Cuma birunya biru dongker ya. Oke. Jadi selama 2 bulan gitu ya ceritanya banyak ya. Tentang polis, orang mau upgrade polis, bisa ya nambah polis, beli asuransi baru. Tapi bukan jadi agent berarti. Bukan justru agent yang di bawah lo itu teman-teman lo itu udah. Iya, 2 orang tersebut. Udah punya dua sebelum join. Udah punya 2 guys. Jadi HWI udah buy. HWI sekarang sudah saya stop karena tapi lu masih bisa belanja kan? Belanja bisa, pakai ID teman-teman bisa lah. Oh tapi status lu punya agent udah nggak ada? Kebetulan saya udah resignin. Bisa digituin deh. Bisa, jadi kita bilangnya mengundurkan diri dari HWI-nya ya. Karena kan kita juga join pada saat itu, kita belanja produk, paket produk untuk join. Bisnisnya sudah berjalan, ada titik yang bagus berjalan, sudah punya tim kiri kanan yang baik. Tapi ketika
sudah seperti ini, banyak juga nih teman-teman sebenarnya yang bilang, kenapa sih harus ditutup? Iya, kenapa? Jalanin biasa aja, tetap dapat duitnya dulu selagi lu bangun yang baru. Gitu. Cuma menurut gua hari ini manusia itu ya 2 tipe kalau untuk sukses. Oke. Yang pertama, manusia yang mengejar kenikmatan. Contohnya manusia ini dia tahu nih kalau harus jalan kaki dari tempat A ke tempat B walaupun jaraknya 20 km, nggak boleh pakai angkutan umum atau apapun itu, harus berjalan kaki, tapi dia tahu di sana ada koper isinya 1 miliar. Dia pasti mau jalan kaki. Itu yang mengejar kenikmatan karena dia tahu tujuan di depannya apa. Tipe yang kedua itu yang menghindari sengsara. Oke. Menghindari sengsara, misalnya orang-orang yang punya di belakangnya itu kelilit hutang, tuntutan mertua, tuntutan merit, dan lain-lainnya. Jadi mereka harus menghindari kesengsaraan tersebut. Mengejar untuk menghindari kesengsaraan. Betul. Itu tipe yang kedua. Goalsnya ya. Kalau di HWI? Kalau di HWI sendiri berbagai macam. Cuma kalau gue kenapa harus meresignkan ID gue tersebut, karena gue nggak mau untuk ketergantungan, ataupun nantinya gue punya pilihan untuk kembali. Maksudnya biar kalau udah putus saja. Iya, bukannya kepahitan, enggak. HWI-nya bagus kok. Sampai sekarang sampai leader-leadernya pun masih berhubungan baik. Oke, biar benar-benar clear ya. Benar-benar clear. Fokus yang baru, bisa maju juga. Karena kalau gue sendiri tipenya harus bakar jembatan, menghindari kesengsaraan supaya gue bisa lari ke depan. Gitu. Oke. Karena tipenya hari ini cukup, nggak harus terbeban berat, gitu kan. Tapi kalau memang membutuhkan sesuatu yang untuk lari ke depan, gue harus bakar yang belakang. Itu berarti lu agentnya apa tadi namanya? Full time nih ya. Vision ya? Vision. Bukan Prudent ya, bukan ya? Bukan. Tapi Alliance Vision by Denny Utama. Denny Utama. Iya, Denny Utama. Asik. Oke lah. Jadi itu cerita tentang Alliance ya. Itu kurang lebih cerita kenapa sampai gue pindah sih. Kurang lebihnya. Gitu ya. Kalau bukan dengan tangan Tuhan rasanya enggak. Karena sebenarnya kan kita ngomong beberapa aja ya tanda-tandanya. Iya. Ada beberapa tanda yang lebih menarik. Contoh satu. Contoh satu itu sebenarnya contoh kayak sebelum pergi ke gereja. Itu gue ada ngobrol-ngobrol sama temen gue pas lagi pergi bareng satu mobil ke gereja. Gue bilang, bro, kenalin gue dong teman-teman lu yang kira-kira boleh direkomendasiin ke gue buat mungkin butuh proteksi. Oke. Oh, nanti coba ya, gue pikir-pikir dulu siapa, nanti gue kasih tahu lu. Iya. Oke. Singkat cerita sampai gereja, ibadah selesai. Pas setelah selesai ibadah biasa memang kita ada pergi makan. Nah, pergi makan ini gue teman yang biasa, ada teman yang satu yang baru banget. Oke. Jadi baru kenalan pada saat itu, baru mau makan. Singkat cerita di mobil ketemu, nanya-nanya dong, namanya siapa, kerja di mana. Nah, pada saat kerja di mana itu sebenarnya dalam hati gue ini gue masih mau ngeles nih tanda kutip. Oh, perusahaan dari Jerman. Lu ditanya? Iya, gue mau ngeles begitu tadinya. Ternyata secara nggak sengaja ataupun sengaja gue tersebut Alliance. Oke. Namanya kan juga agent baru ya waktu itu ya. Gue kerja di Alliance gitu. Iya, dan akhirnya bilang, oh insurance itu. Oh, iya. Iya. Biasanya kan orang-orang langsung mental block ya. Tapi beda. Yang ini gue yang kena mental. Pas lagi pergi makan? Iya, gue yang kena mental. Karena dia bilang, oh kebetulan banget gue lagi cari asuransi. Oh langsung? Iya. GPL langsung dah. Temen gue yang satu mobil sama gue tadi pergi, nengok gue senyum-senyum. Tuhan tuh terlalu baik
sama gue. Jadi bukan yang dapat bukan temen lu, yang dapat lu karena lu yang ngomong alias kan. Iya, enggak, teman gue ini memang bukan agent Oh, gereja. gue kira Teman pergi gereja saja. yang nanyain prospek teman-teman lain itu bukan itu. Gue nanya ke dia, boleh nggak rekomendasiin ke gue? Oh, ngerti. Gue yang nanya nih, Lu yang nanya, gitu. ya. Dia senyum-senyum. Udah ada nih satu nih. Wah, iya, gue bilang kalau bukan karena Tuhan itu bantu, nggak semudah itu. Bener sih, bener banget. Bener Diarahkan gitu loh. Ada ya, bisa gitu ya. Jadi dalam podcast ini gue juga mau bercerita selama semester 2 di 2022 itu gue benar-benar merasakan tangan Tuhan itu bekerja banget buat gue. Gue selalu bercerita tentang God's timing is perfect. Bener sih. Di saat gue butuh sesuatu yang besar, tapi gue nggak tahu bagaimana caranya, benar-benar gue udah sampai buntu waktu itu. Tiba-tiba di H-7 semuanya terlengkapi. Benar-benar terlengkapi. Jadi gue bisa selesaikan itu sampai H-4 langsung. Kalau bukan semua karena tangan Tuhan pun nggak mungkin kayaknya. Dan sebelum, ternyata itu kan gue pertama kali dapat tanda tuh September akhir ya. Iya. Sebenarnya kalau di flashback lagi setelah gue ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang, itu gue mendapatkan tanda itu di semuanya dipersiapkan itu dari bulan Juli. Oh, udah ada. Udah ada. Jadi sebenarnya udah ada patternnya tuh. Oke. Di bulan Juli dari gue bonus dari HWI yang lama, yang udah ditabung lama tuh besar, cair semua. Mantap dong. Cair dulu. Jadi gue masih bisa buat bayar ini itu. Masih oke ya. Masih bisa buat jalan-jalan ke Bali. Asik. Ya kan, ternyata pulangnya pun masih ketemu banyak orang, masih jalanin HW dengan baik. Dan juga akhirnya masih bisa untuk jalanin sesuatu yang baru sekarang ini, Alliance Vision. Good lah. Gitu. Kalau bukan karena Tuhan sih kayaknya gak mungkin ya. Tapi itu semua juga salah satu hal yang baik adalah yang gue dapat sebelum gue berpindah pun gue masih dikasih dulu nih semua duit yang pernah gue lakukan yang ditabung semua cair dulu, nggak hangus gitu loh, kan lumayan ya. Dan gue masih dikasih refreshing tanda kutip gue ke Bali sebelum gue memulai sesuatu yang baru untuk gue bisa running lagi. Emang bisa hangus ya? Ketika gue resign kan gue nggak keambil dong. Oh, kalau lu resign nggak keambil. Ya lu ambil dulu lah. Iya, akhirnya memang kebetulan ada satu cerita momen sampai gue bisa akhirnya keambil. Iya. Sebelum gue berpindah gitu. Makanya gue bilang super thanks God banget. God's timing itu is perfect gitu. Good. Oke. Gimana, ada ceritanya seru ya tentang momen di mana Margono join Alliance. Ternyata nggak cuma join doang, dan juga gue sering banget nih ngeliat nih. Gue ada satu pertanyaan nih tentang insurance nih. Boleh. Gue sering banget ngeliat teman-teman yang jadi agent, dia tuh posting flexing. Oke. Kayak fotonya lagi depan mobil mewah. Oh, keren sih pencapaiannya. Tetap nggak ada tulisan Alliance, tapi ada tulisan Vision atau apa gitu. Pokoknya ada lah agensinya lah. Terus depan rumah ya kan, depan dapat mobil tuh banyak banget, sering banget gue liat orang foto dia gitu. Lu juga pernah lihat dong? Pernah. Nah itu yang bikin hati gue nggak srek. Nah gimana tanggapan lu orang-orang yang caranya flexing? Gini, flexing itu kalau menurut bahasa gue lebih tepatnya adalah mungkin membangun brand image dirinya. Ketika untuk bisa dipercaya kepada orang. Ketika dia bisa mungkin mendapatkan mobil, apresiasi untuk dirinya dia dengan dia memposting diri dia sendiri, menurut gue it's okay. Karena itu pencapaian dia gitu. Jadi dia boleh dong kayak membuat apresiasi untuk diri dia sendiri dengan dia memposting rumahnya dia juga mungkin yang dia beli dari hasil ini. Jadi ada orang mungkin yang beberapa melihat juga, oh orang ini udah sukses nih, orang ini serius nih. Jadi mereka bisa lebih terpercaya gitu, membangun brand image dan mengapresiasi diri sendiri. Nah tapi berarti tujuannya adalah yang pertama tadi dong, mencapai kenikmatan. Betul. Ya berarti lu join ke bisnis ini untuk dapat mobil mewah, untuk bisa beli rumah gitu. Betul, karena gini,
Menurut gue pribadi, setiap orang pastinya mau kehidupannya lebih baik. Gak ada nih yang pasti maunya setiap orang hari tambah hari makin buruk. Kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin ya, tetap Pasti mau maunya ya. tambah baik. Nah di luar dari itu, yang perlu diketahui ya, ini satu kalimat yang penting dari gue adalah apapun yang kita dapat, mau kecil, mau besar, tetap bersyukur dulu yang pertama. Yang kedua adalah jangan pernah puas. Oke. Bersyukur jangan pernah puas, karena banyak orang di luar sana, gue pernah sering kali ketemu, ya udahlah, kita kan hidup gini-gini aja, syukurin aja yang sekarang. Ya. Apakah benar dia bersyukur dari yang sekarang, tapi tidak mau berusaha lebih, atau gimana nih? Oke. Kalau buat gue adalah bersyukur dulu penting, tapi jangan pernah puas, lakukan lebih baik lagi. Gitu. Ketika sudah di atas, bantu banyak orang, bukan untuk flexing. Ya. Gitu. Tapi kalau hanya tujuan benar-benar untuk mengapresiasi diri sendiri, it's okay. Untuk nge-guide customer lain. It's okay. Jangan dari posting yang kita tidak punya, itu yang bermasalah. Oke, terus ngomong-ngomong soal agent lagi nih ya. Boleh. Gue pernah ketemu cewek nih dari dating apps. Wih, mantep dah. Kan gue liat Instagramnya dulu dong. Gue liat Instagramnya nih. Wah, dia bikin cover lagu. Wow, Cocok dong cocok dong. sama gue nih. Terus Komposer. ini momen Natal. Wih, Kira-kira November lah. 2 bulan lalu. Iya. Kita ketemu yuk di CP nih, deket dong. Kita mau bikin cover lagu Natal apa nih? Oke kan? Kira-kira kan? Oke dong. Nyambung ngomongnya. Ya udah gue datang. Terus rame banget tuh weekend tuh CP kan. Akhirnya cari yang agak kesepian dikit ya biar ngobrol enak. Oke lah, kita tempat sepian dikit. Datang lah dia. Enggak, kita udah ngobrol, datang temennya pakai jas rapi nih. Modus-modusnya nih. Ketahuan nih. Sorry ya teman gue mau share nih, lu kan udah lama bisnis. Iya kan? Ini ada bisnis yang lebih bagus dari, ya lu dengerin dulu dah. Langsung stunning nih otaknya, langsung stunning. Langsung gue udah tahu nih. Dia cerita 15 menit terus langsung gue potong. Lu bisnis insurance agent ya? Kok lu tahu? Ya iyalah. Temen gue banyak gitu ya. Enggak, sebenarnya gue agent juga. Jadi udah dikasih, gue udah ada kartu agentnya segala macam. Jadi gue kasih lihat, oh lu agent juga ya, oke lah. Ya udah terus cuma ngobrol bentar terus gue tinggal. Lu tinggal? Iya sorry ya, gue masih ada ketemu lain gitu. Oh bukan lu yang ditinggal ya? Enggak, gue minta maaf ya, gue kesel. Karena suka nipu-nipu gitu. Bener, itu gue juga punya pengalaman begitu. Iya kan, suka ditipu gue, males gue kayak gitu. Makanya selama gue di dunia networking, ya di dunia networking ini gue selalu bilang, gue mau sharingin lu. Di awal, gue akan ngomong di chat di awal. Jujur aja kan anak. Gue akan lebih respect jujur. Kenapa? Karena jujur itu ketika kita jujur, orang lain akan bisa menaruh respect kepada kita. Oh ya udah boleh deh, gue dengerin dulu karena lu jujur. Iya. Daripada gue jebak-jebak kayak tadi nih misalnya cerita lu kan. Iya. Gue juga pernah dijebak bro, gak enak banget. Kayak gimana tuh? Kita pernah nih ngobrol sama salah satu temen gue lah ya. Salah satu temen gue ngobrol. Memang kita pernah janjian makan di Gyukaku. Janjian makan di biasa Gyukaku. kan kayak tadi kita makan ya, janjian makan. Iya, kita bahas tentang makanan paling enak apa sih, gini grill. Oh Gyukaku bener, ini enak banget. Oke, kita kapan-kapan makannya. Iya. Seiringnya berjalan waktu masih wacana karena belum kesampaian. Suatu ketika dia ngechat gue di WA, bro kita kapan nih makan Gyukaku gini-gini sama si ini. Ayo, aku bilang makan aja kita, ayo makan kapan atur waktu. Kayaknya kalau makan itu masih kesusahan deh, kelamaan, kita makan ini aja dulu yuk. Kita makan di Pizza Hut nih. Deket lah, gampang. Deket. Kita makan di Pizza Hut, Pizza Taman Ratu kebetulan. Makan. Setengah jam sebelum jalan dia chat, gue lagi sama koko sepupu gue, si koko ini. Lu kenal kan? Oh iya kenal kok. Gak apa-apa ya barengnya? Oh iya gak apa-apa, santai aja. Sesampainya gue di Pizza Hut, ketemu, gue liat kok ada satu orang lagi, iya kan? Ada lagi. Iya satu orang lagi, dia duduk, gue bilang, sorry, gue tadi sambil meeting, habis meeting, nggak apa-apa ya? Oh ya nggak apa-apa, santai aja kan, namanya juga memang cuma mau makan ngobrol-ngobrol santai dong, oke. Ngobrol 10 menit, sekalian ya, gue sharing bisnis gue.
Sama bro. Babi. Iya sama bro. Dia ngomongnya begitu. Gue sekalian sharing bisnis gue ya. Oke, gue dengan masih menaruh respect, nggak mau memotong dan lain-lainnya. Gue potong kalau itu. Oh ya, gue kasih dia cerita setengah jam ngobrol. Gimana gini-gini join nggak? Sorry, gue bilang. Kalau hari ini kan bilangnya cuma mau makan ngobrol-ngobrol ya. Iya. Makan aja. Iya. Jangan di prospek, gue bilang. Karena gue juga sesama marketing kan. Gak enak lah dijebak-jebak. Iya. Kalau memang mau prospek dari awal, ngomong lah mau prospek. Gitu. Kan orang bisa jadi menaruh respect. Fair kan? Fair. Jangan ngomongnya A, tahu-tahu prospek. Iya. Kesel kan? Sebenarnya gampang kok. Dalam hal prospek itu cuma 2 hal. Yang penting kita jujur dulu pertama. Kita bilang kemungkinannya 2. Orang mau mendengarkan ataupun tidak. Lanjut step yang kedua ketika orang mau mendengarkan adalah mereka join ataupun tidak. Bener, gampang kan? Lebih baik seperti itu. Dan kalau dia mau join dari awal dia akan nanya lu, kayak yang di mobil. Bener. Iya, gue lagi Kalau butuh itu- asuransi nih, coba tolong dibantu. Nah beres udah. Itu case-nya bola yang datang ke kita. Iya, oke. Jadi ini dari podcast ini ya, kalau kalian pengen join Allianz, langsung aja. Coba kasih tahu lo. Lu bisa Boleh. kontak Margono di mana nih? Kontak di Instagramnya Christopher_Margono ataupun di kontak WA 0878 8185 8115. Mantap, nanti ini bakal di share nih sama Margono nih ke semua teman-teman dia. Iya. Dengerin ya. Mungkin ini juga nanti bakal gue share mungkin buat yang sedang mendengarkan nantinya. Ini bakal gue share untuk teman-teman yang mau tahu tentang cerita hidup gue, kenapa gue akan berpindah dari yang sebelumnya ke yang sekarang. Itu juga banyak pertanyaan dan bahkan banyak banget teman-teman gue yang kaget dan bilang gue bohong karena gue udah gak jalanin. Oke. Itu sesuatu big step dalam hidup gue. Kenapa gue bisa berani melangkah sesuatu yang baru dari yang gue sudah pernah mempertahankannya begitu lama. Karena menurut lu adalah Campur tangan Tuhan di dalamnya. ya, dan lu lihat ini lebih bagus. Belum tentu. Gimana? Menurut gue pribadi, semua tempat di bisnis network marketing itu kurang lebih bagus. Kalau sistem kerja, semua blueprint pasti bagus. Tinggal kita bagaimana mengerjakannya. Cuma yang pasti, gue juga mau bilang ke teman-teman semua yang mendengarkan, saat ini jika ada peluang apapun, kesempatan apapun, ambil dan jalankan. Karena kita nggak tahu apakah kesempatan itu akan membuat kita sukses ataupun tidak. Sama seperti tiap hari kita kalau berkendara, naik angkutan umum, apakah kita akan selamat ataupun kecelakaan kan kita nggak ada yang pernah tahu. Nggak ada yang. Tapi tetap dijalanin toh. Iya. Lebih baik tetap dijalanin dulu, suka ataupun tidak suka, passion ataupun tidak passion, jalanin saja dulu. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Oke. Karena semakin kita dewasa, gue pun menyadari kita ini melakukan apa yang kita harus lakukan, bukan apa yang kita suka lakukan. Oke. Amin. Cakep sekali podcast kita hari ini. Thank you banget Margono. Thank you banget bro Michael Pipi. Sampai jumpa di podcast berikutnya ya. Oke, see you all. Bye bye. Have a nice day. Bye bye.